saya bakal pergi dari sini kok, saya bakal pergi dari sini. Asalkan kamu sendiri yang jagain anak ini. Dan dia dibuang sama ibunya. Dia ditinggal sendirian. Tiba-tiba saya lihat dia. Saya mau ngejagain dia, tapi ada kamu datang-datang. Saya takut sama kamu. Senari kejang-kejang terus ngomongnya. Halo semua, kembali lagi sama gue di channel Abdillah Ahmad Dede. Kali ini segmen terbaru dari channel gue. Itu kita bikin segmen Jam Pulang. Jam Pulang ini nanti akan banyak menceritakan tentang pengalaman mistis ataupun pengalaman cekam. Terus kayak cerita misalkan ada kejadian yang emang di luar nalar gitu ya. Nah, di episode pertama ini gue udah kedatangan bintang tamu. Namanya Nia. Nah, dia adalah berprofesi sebagai pengobatan non medis ya? Iya, pengobatan non medis. Dan sekarang kesibukannya pesantren? Iya, sama pengobatan berjalan. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Nia, bagi teman-teman yang emang punya cerita serupa, nah itu bisa dikirim aja ke Instagram kita gitu. Nanti Instagramnya ada di deskripsi. Oke, tetap di Jam Pulang. Ini Nia ini berarti kan dia pengobatan secara non medis ya? Iya. Nah itu menyadari kalau Nia itu emang bisa nih ya buat nyembuhin. Dari SMP pertamanya. Oh dari SMP? Temen ada yang kesurupan. Oh gitu? Iya. Dari situ mulai ketemu sama guru-guru gitu. Guru-guru yang Masya Allah gitu, habaib. Dari situ belajar. Oh dari situ mau dari SMP? Gitu. Iya dari SMP. Itu berarti tahun? HBP itu ngomong apa gitu nanya? Oh HBP emang nanya apa deh? Ini nih kamu nih yang nanti bakalan nerusin perjuangan kakek kamu gitu. Oh gitu? Iya. Berarti sebelumnya kakek-kakeknya? Berarti ini namanya berarti ada garis keturunan juga dong? Iya, garis keturunan. Oh jadi makanya HBP itu bilang bahwanya nanti akan jadi penerus gitu? Iya, perjuangan. Oh, leluhur gitu. Nah ini yang mau diceritain itu berarti tentang pengalaman ruqyah juga ya? Iya, ngobatin orang. Ngobatin orang di Rawalumbu. Oke, pada tahun berapa tuh? 2022, baru banget. Oke, baru banget tuh. Langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi gimana ceritanya? Iya, jadi gini. Salah satu anggota keluarganya gitu ya, datang ke aku. Itu di tahun 2022? Bulan Juni. Bulan Juni? Bulan Juni, ke rumah, bilang. Oh, ke rumah? Iya, salah satu anggota keluarganya ada yang kena gangguan, sering kesurupan gitu. Terus anggota keluarga ini bilang, pernah berobat ke yang ternama, peruqyah ternama gitu. Kemana aja lah, udah keliling gitu. Bahkan juga pernah ke dukun, saking pengen anaknya sembuh gitu. Nah ini orang tuanya ini dia tahu rumahnya atau tahu, oh ini ada orang ini yang apa pengobatan non medis bisa juga nih, itu dari siapa dia tahunya? Dari mulut ke mulut mungkin ya, kan pernah pegang juga daerah sana gitu. Pernah nyembuhin orang juga di sana? Iya. Oke, lanjut. Iya, terus ibunya bilang, ini udah pernah berobat kemana aja gitu, cuman belum ada perubahan, bahkan peruqyahnya ini ditendang. Oh di si peruqyahnya itu ditendang? Iya ditendang, kesurupan, ditendang, dibacain ayat kursi katanya ditendang, sampai jatuh katanya, sampai palanya kebentur, dipegangin sama 10 orang. Oke, ini sebelum Nia ke rumah ya berarti ya? Iya sebelum, ini ibu-ibunya lagi cerita tentang anggota keluarganya. Setelah itu besoknya aku ke sana. Datang ke sana ke Rawalumbu, dijemput kan tuh. Aku dipindahin dulu tuh ke rumah saudaranya. Kenapa tuh? Kok dipindahin? Karena kan kalau disampaikan ke langsung ke ibu-ibunya dia sering ini tiba-tiba reaksi gitu. Sering reaksi. Habis itu aku di rumah saudaranya, anggota keluarganya ngomong,
Tehnianya udah datang, baru ngomong tehnianya udah kejang-kejang. Oh gitu. Iya. Itu belum ketemu. Itu belum ketemu, Oh, belum baru ketemu. dengar nama gitu ya, kejang-kejang sampai kayak gini tangannya gitu, kejang-kejang. Setelah itu masuk ke dalam rumah ibu-ibu itu, Ke rumahnya, kan Nia nih dipisahin ya. dipisahin ke rumah anggota keluarganya. Pas aku ke sana ke rumah yang pengen diobatin ya, baru mata duduk-duduk lah, tiba-tiba langsung kesurupan. Tangannya sembari kayak orang kejang-kejang gitu. Awalnya kamu nggak tahu tuh ya yang mau diobatin. Nggak tahu yang mau diobatin yang mana, nggak tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Salim. Tiba-tiba kejang-kejang ngomong, iya saya pergi gitu. Ampun ngomong gitu. Terus dia ngomongnya tuh ngomong terus lah gitu. Iya, saya pergi. Saya janji gak ganggu lagi. Tapi jangan bunuh aku ya, jangan bakar aku gitu. Terus aku bilang, ini kamu siapa? Ngapain bisa masuk ke tubuh ini? Kata makhluknya ini sosoknya nenek-nenek. Oke, nenek. Nah, yang si pasiennya ini ya, Iya. kita sebut pasiennya. Iya, pasien. Itu dia umurnya berapaan tuh? Sekitar udah 30-an, udah ibu-ibu lah. Oh, cewek? Cewek Oh, ya. Udah oke. punya anak 2. Oh, udah punya anak 2. Oke. Oke, terus? Iya, setelah itu ditanya, ini siapa? Terus sosok ini jawab, nenek-nenek ini jawab, ini saya yang menjaga anak ini, ngomong gitu kan. Menjaga dalam hal apa? Terus ngomong, saya menjaga dia, sembari nangis itu ngomongnya. Saya menjaga dia, katanya. Saya menjaga dia udah lama, sembari teriak, tertawa. Udah lama loh. Saya sayang sama dia, gitu. Kamu jangan ngusir aku ya. Aku sayang banget sama dia. Oh, dia ngomong gitu? Iya. Terus aku bilang, menjaga bener ngejaga? Iya bener ngejaga, katanya. Terus sosok nenek-nenek bilang, saya nggak bakalan ganggu dia. Saya ngejaga dia dari orang-orang jahat. Terus aku bilang, siapa yang jahat? Kata dia, ini semuanya jahat. Bari melotot ke ibunya. Ke ibunya yang satu rumah yang ngelapor ini berarti ya? Enggak, ibu kandungnya, ibu-ibu ini. Oh, terus? Sembari melotot, nunjuk. Gara-gara dia, ngomong gitu kan, gara-gara dia. Anak ini kasihan gitu. Kasihan kenapa? Iya, kasihan. Sembari nangis kejer gitu lah pokoknya. Kasihan, dia dibuang sama ibunya. Dia ditinggal sendirian. Tiba-tiba saya lihat dia. Oh, jadi si penjaganya ini itu sosok nenek-nenek ini. Sosok nenek-nenek ini ngelihat dia dibuang sama ibunya. Oke, terus di pinggir kali. Terus akhirnya dia sosok nenek-nenek ini masuk. Dia bilang, sosok nenek ini bilang, saya kasihan sama dia, dibuang usia bayi 2 bulan masih merah-merahnya. Oh. Saya masuk ke tubuhnya, saya ngejaga dia, katanya, sampai sekarang. Dia udah pernah berobat loh, kata nenek-neneknya. Semuanya nggak ada yang bisa, katanya. Oh gitu? Iya. Tapi saya ketemu sama kamu, gitu. Ampun, saya bakal pergi dari sini. Tapi ngomong gitu. Tapi banyak deh pokoknya. Tapi saya pengen anak ini dijaga. Saya nggak pengen ibunya nyakitin dia lagi. Nggak ada yang sayang loh sama dia. Baru teriak-teriakan tuh. Nggak ada yang sayang sama dia. Setelah itu, pas dibilang nggak sayang, tiba-tiba dia nunjuk ayahnya. Ayahnya di situ tapi ada. Oh, ada. Nunjuk, bilang, saya mau pergi dari sini asalkan anak ini dijaga. Oh, gitu. Itu berarti ayah sama ibunya kandung atau? Kandung. Oh, kandung. Iya. Masalah ekonomi lah. Dulunya ya berarti ya? ya? Dulunya. Oke. Terus? Iya, setelah itu pas dia ngomong kayak gitu, bilang, tapi saya pengen kamu yang ngejaga dia, ngomong gitu, nunjuk dirinya gitu ya, yang ngejaga dia, ngomong gitu. Saya nggak pengen ada satu orang pun yang nyakitin dia, ngomong gitu.
saya mau ngejagain dia, tapi ada kamu datang-datang, katanya gitu. Saya takut sama kamu, sembari kejang-kejang, terus ngomongnya, dari nangis, kejang-kejang. Habis itu neneknya bilang, saya bakal pergi dari sini kok, saya bakal pergi dari sini, asalkan kamu sendiri yang jagain anak ini, gitu ya. Oh, Nia yang aku yang jagain. Terus aku bilang, ibu ini punya keluarga loh, punya ada ayahnya, masih ada kerabat-kerabatnya. Gak usah perlu kamu, kita juga punya Tuhan, aku gituin kan. Kata dia, enggak, orang tuanya nggak pada sayang sama anak ini, katanya. Nggak ada loh yang sayang sama anak ini. Coba bayangin, kalau sayang, gak mungkin dibuang di tengah kali. Gitu. Saya ngelihat dia, saya masuk ke tubuhnya, langsung ketawa, gitu. Berarti dia itu ditemuin lagi ya ceritanya? Iya, ya? ditemuin lagi, terus dibalikin ke orang tuanya gitu kan ya? Iya, sama orang lain. Dibalikin, ketemu anak bayi, tahu nih bayi siapa, dibalikin lagi ke yang punya. Okay. Sampai punya anak ya sekarang? Sampai punya anak 2. Oke, terus lanjut. Iya, bilang gitu. Terus saya bilang, ampun ya Ratu, saya janji nggak bakal ganggu orang ini lagi, ngomong gitu. Terus aku bilang, masih mau ngejaga? Kata sosok nenek-nenek ini, saya janji saya nggak bakal ganggu lagi, tapi saya kalau kangen boleh lihat dia kan? Ternyata. Terus aku bilang, nggak boleh lihat sama sekali gitu ya. Nyentuh pun nggak boleh. Nia bilang gitu? Iya, aku bilang, nyentuh pun nggak boleh. Terus kata sosok nenek-nenek ini bilang, saya yang buat dia males sholat gitu. Oh gitu? Dia ketinggalan sholat mulu loh. Dia ngaku sendiri berarti? Iya, ngaku sendiri ya? Ngaku sendiri. Kalau dia sholat, badan saya panas, ngomong gitu. Badan saya sakit gara-gara dia, tapi saya sayang sama dia, ngomong gitu. Saya sayang sama dia gitu. Makanya saya bikin dia malas sholat gitu. Setelah itu dia bilang kayak gitu, dia nunjuk dapurnya. Saya suka berdiri di sana, main-main sama anak ini gitu. Oh gitu, jadi posisinya rumahnya ini jadi pintu langsung ruang tamu, iya, ruang dapur. Tamu langsung dapur. Oh iya. Jadi perumahan klaster kayak yang perumahan-perumahan itu ya? Enggak, BTN? Perkampungan. Iya. Oh iya. Banyak yang nonton ya. Oh gitu? Ini nontonin banyak. Oh, jadi berarti banyak saksinya ya? Iya, saksinya banyak. Lihat sana. Namanya perkampungan kan ya. Nia ini berapa orang yang sana? Nia doang aja atau? Aku didampingin sama bapak. Oh sama bapak. Oke. Terus dia nunjuk ke dapur tuh? Nunjuk ke dapur. Setelah itu bilang, kamu siapa? Ngomong gitu ke aku. Terus aku bilang, aku hambanya Allah gitu. Kenapa saya kalau ngeliat kamu, mata saya ini kayak mau keluar. Gitu. Kayak mau keluar lah, kayak mau keluar. Gitu. Terus aku bilang, saya ini hambanya Allah, bukan siapa-siapa. Kamu kalau mau keluar langsung keluar, nggak usah ganggu lagi di sini. Ambil yang kamu taruh ada di sini, ambil semuanya. Dia nunjuk ke dapur berarti ngapain? Tempatnya dia suka di sana. Dia suka di sana. Iya, dia suka di sana. Setelah itu ngomong kayak gitu, dia masih kejang-kejang kan posisinya. Masih tuh. Berarti lama juga kejang-kejangnya. Lama banget. Dia ceritanya tuh lama di situ. Lama. Kurang lebih dia bilang gini, saya mau pergi, dia ngulang-ngulang kata-kata itu lagi. Saya mau pergi asalkan anak ini ada yang jagain gitu. Terus aku bilang, kamu meragukan aku? Ngomong gitu. Kata dia, ampun Ratu, ampun. Sembari kejang-kejang tuh tangannya. Ampun, saya mau keluar aja. Saya panas lihat kamu, ngomong gitu ya. Tapi saya pengen kayak kamu, ngomong gitu. Pengen kayak kamu? Iya, aku bilang, agamanya kamu apa? Saya nggak punya agama. Sembari melotot, mendelit gitu matanya. Tangannya gini-gini. Mendelit matanya ke atas gitu. Saya nggak punya agama, tapi saya mau kayak kamu. Mau masuk Islam. Tapi kalau saya masuk Islam, saya nggak panas lagi kan badan saya. Saya nggak sakit kan. Ya. Terus aku bilang, insya Allah enggak kalau kamu niatnya benar-benar tulus masuk Islam gitu. Oh, jin bisa masuk Islam juga ya? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Kayak kita.
Oh gitu ya? Iya. Gue udah tahu. Terus? Nah, setelah itu pas dia masuk Islam, dia bilang, adem ya, sembari nangis. Adem ya. Aku baru ngerasain rasa adem ini ketika saya baru masuk Islam. Yang masuk Islam siapa yang Siapa yang masukin? Aku. Oh, Aku berarti tuntun syahadat. tuntun syahadat. Iya. Oh, berarti dia si nenek ini kan ada di tubuhnya korban ya, Iya, berarti korban. ya? Berarti lama juga ya? Lama. Sampai kejang-kejang? Iya, sampai kejang-kejang. Ngomong itu cerita sembari kejang-kejang gini. Matanya berbelit-belit gitu. Oke, terus. Ya, abis itu tadi sampai mana? Dari yang dia di dapur syahadat. Iya. Dia udah masuk Islam. Dia masuk Islam. Sebelumnya nuntun syahadat itu susah banget, Kak Abdillah. Oh, berarti udah ada sempat yang nuntun juga? Nuntun aku yang nonton. Oh iya. Baru ngucap asyhadu itu satu kata itu bisa nyampe 5 menit. Oke. Saking dia mungkin zolim ya. Jadi susah buat nyebut asma Allah gitu. Setelah masuk Islam dia bilang kan, adem banget ngomong gitu. Saya baru pertama kali ngerasain adem ini ketika saya masuk Islam ngomong gitu. Saya pengen ngomong gitu ya, belajar kayak kamu. Belajar apa nih yang gitu kan ya? Saya pengen belajar tentang Islam ngomong gitu kan ya. Ketika saya melihat kamu, jiwa saya bergetar. Ini sosok nenek-nenek itu loh yang sebelumnya dia tuh nggak punya agama, dia zolim gitu. Bilang, jiwa saya ini bergetar ketika saya melihat kamu. Oh. Jadi udah banyak juga berarti ya yang udah coba bantu si korban ini? Iya, banyak banget. Tapi dia baru bergetar hatinya ketika ngelihat Nia gitu kan? Iya, takut katanya gitu. Oke. Dia kenapa sering menyebutnya Ratu ya? Ya, itu ya tadi kan? Nyebut Nia Ratu gitu ya? Ada ini kah? Lanjut cerita. Iya, setelah itu dia bilang kayak gitu, makhluknya bilang, saya mau, kan saya udah masuk Islam, tempatin saya di tempat yang baik memang gitu. Terus aku bilang, kalau kamu tulus masuk Islam, nanti kamu ada yang ngajarin gitu. Di alam jin juga ada guru ngajinya. Oh. Bukan di kita doang, gitu bukan ya? manusia. Allah kan menciptakan jin dan manusia gitu untuk beribadah gitu. Nah, jadi tuh di alam sana tuh juga ada tuh guru jin gitu. Nah, dia bilang, tapi saya bisa ngelihat kamu kan ketika saya zolim, ketika saya belum masuk Islam, hati saya gelisah, panas badan saya ketika natap mata kamu. Tapi ketika saya masuk Islam, jiwa saya bergetar, ingin langsung memeluk kamu, melihat kamu gitu. Terharu kan gitu. Ya, terharu. Setelah itu nggak lama aku keluarin pelan-pelan. Kan. Keluarin pelan-pelan, muntah tuh korbannya. Itu ngeluarinnya susah atau enggak? Iya, ngeluarin susah atau enggak tuh? Lumayan susah kan. Lumayan, karena juga lama kan tadi tuh. Iya. Darah daging ya? Kata sebelumnya darah daging. Darah Jadi daging. lama gitu. Karena emang dari kecil kan sampai dia punya anak dua kan udah berapa tahun. Terus Pas ditarik Pelan-pelan, pelan-pelan, muntah. Muntahnya banyak banget. Pas terakhir, kan susah banget tuh ya, Abdillah. Pas ditarik tuh keluar darah. Tapi bukan darah segar. Oke. Darah menggumpal. Darah menggumpal udah ini, banyak darahnya. Terus tapi itu langsung sadar dia? Masih ini kejang-kejang, belum semuanya keluar. Lama juga ya? Lama. Terus dia akhirnya kan keluar darah menggumpal tuh. Keluar darah menggumpal. Terus? Aku tuntun istighfar gitu. Alhamdulillah istighfar, senderan tenangan. Oke. Kayak gitu. Terus pas udah tenang lah, ibu-ibu ini udah tenang, cerita lah ke aku. Teh ngomong. Itu udah nggak di dapur lagi tuh berarti? Udah pindah ya? pergi tuh makhluknya. Oh, udah pergi, oke. Terus bilang, Teh, sumpah demi Allah ngomong gitu. Sebelumnya nggak kenal sama Teh Nia nih ngomong gitu. Saya sebelumnya nggak kenal, saya nggak tahu Teh Nia ini siapa. Pas bulan puasa saya mimpiin Teh Nia. Oh gitu? Iya. Padahal belum pernah ketemu sama sekali? Aku nggak tahu namanya ibu. Mukanya juga nggak tahu? Nggak tahu. Terus aku gini loh, kan sebelumnya kita belum ketemu loh, aku gitu.
Teteh kalau nggak percaya tanya sama ibu saya, ngomong gitu. Saya cerita ibu saya pas bulan puasa, dan ibunya mengaku iya, anak saya bercerita kalau mimpiin kamu, mukanya mirip banget. Mukanya mirip tapi namanya nggak disebut. Nggak disebut. Ada ibu-ibu perempuan, katanya pakai kerudung putih gitu ya, nyamperin dia, bilang, nak sabar ya, nanti ada yang nolongin kamu, ada yang bantu kamu, tuh lihat, kata. Pas dilihat sama ibu-ibu ini, itu aku katanya. Dan waktu itu nggak tahu itu siapa gitu. Nggak tahu itu siapa. Karena belum pernah ketemu ataupun kontek-kontekan. Iya, belum pernah kan? Belum pernah sama sekali. Oke. Gila, serem juga. Terus? Iya, pas katanya dia ngeliat aku sama persis sama yang sekarang. Teh Nia pakai bajunya, pakai gamis hitam, pakai cadar warna ungu, sama persis katanya. Sama yang dilihat pas mimpi itu. Sama dilihat di mimpi itu sama. Sama pas di mimpi sama pas Nia datang itu sama berarti ya? Iya. Bisa kebetulan gitu ya? Namanya udah ininya. Jodohnya berarti ya? Takdirnya. Oke, terus? Gitu, terus dia ngomong, saya kalau nggak ada Teh Nia nggak tahu deh mau kemana lagi, udah putus asa, ngomong sembari meluk, sembari nangis-nangis ya. Saya nggak tahu Teh kalau nggak ada Teh Nia gitu ya. Saya udah putus asa banget, orang lagi makan aja kesurupan. Oh, berarti dia tuh nggak ada penyebab apa-apa, kayak gitu tiba-tiba aja iya, gitu tiba-tiba kesurupan nendang orang, nonjok orang gitu. Nah itu kesurupan itu kayak gitu-gitu berarti dia rasain di umur berapa tuh ya? Mungkin dari pas dia umur 7 tahun. Oh, 7 tahun itu sampai punya anak, iya, dia selalu kesurupan. begitu? Aduh, lama juga ya? Sampai putus asa katanya, kayak pengen bunuh diri gitu. Terus aku bilang, ini mah udah perantara aku gitu loh, perantara aku gitu, semata-mata bukan aku yang ngobatin, tapi kan Allah wasilah lewat wasilah aku gituin kan. Sembari nangis, katanya nggak tahu kalau nggak ada Teh Nia, katanya mau gimana, sampai punya niat buat bunuh diri katanya. Iya, saking udah lamanya ya, iya, udah ngerasain kayak digangguin itu. Iya. Terus pas selesai nih ngobatin ibu-ibu ini, anggota keluarga bilang, Teh Nia boleh nggak sekalian dibersihin rumahnya? Oke. Nah, pas aku bilang boleh. Terus aku bilang, mohon maaf Bu, bukannya fitnah atau apa gitu ya. Aku ngomong mah jujur-jujuran aja. Tapi yang aku lihat di rumah ini ada yang punya pegangan. Pegangan? Iya, kayak jimat gitu. Jimat. Terus? Terus kata ibu-ibu, bener teh, sini teh gitu. Lihat tuh. Jadi ini, udah tahu juga dia? Udah tahu. Cuman namanya pengen kebelet ini. Jimatnya kayak buat pelaris, kayak. Buat pelaris, dia usaha. Terus pas Nia diajak sini gitu? Di kamar. Di kamar? Iya, ada di gantungan gitu kayak melati. Nggak tahu itu apa, melati gitu. Terus ada rajahan. Di itunya atas pintu, rajahan gitu. Kejawen emang gitu. Aku lihat kejawen, ini mah nggak baik gitu kan ya. Pas kata orang tuanya, udah Teh bakar aja, buat apa, pengen nggak mau lah kayak gitu-gituan lagi, udah biasa tobat aja gitu. Ya mau tobat nasuha katanya. Akhirnya ya udah aku bakar kan ya, aku bakar. Tiba-tiba anggota keluarganya laki-laki bilang panas. Gitu? Panas. Gitu. Okay. Itu siapanya itu? Ayahnya atau? Adiknya. Adik kandung? Adik kandung. Masih satu pot sama yang tadi berarti? Iya. Ini kan masih di hari yang sama kan? Yang sama. Adiknya ibu-ibu itu. Adiknya. Adiknya korban tadi. Dia punya jimat di rumahnya berarti ya? Iya. Yang punya jimat ini siapa? Adiknya? Ibunya apa? Ayahnya. Yang punya jimat ayahnya. Tapi yang kena anggota keluarga. Yang kena anaknya, adiknya. Kenapa ya? Mungkin karena nggak sholat atau kurang imannya. Gitu ya, jadi yang imbasnya si keluarga anaknya ya. Oke. Terus udah dibakar, dia kepanasan. Teriak panas, langsung berontak lah gitu ya. Terus mau dipegangin, aku bilang nggak usah dipegangin, aku gituin, biarin aja. Terus pas dibakar terus kan sama aku bakar terus, panas gitu. Dia bilang matiin nggak, ngomong gitu sama tunjuk, panas. Terus pas ini udah kebakar semuanya, dia kayak ngerem gitu, Kak Abdillah, ngerem. Ya, macan. Oh iya. Ngerem gitu.
gitu-gitu lah pokoknya ngeram-ngeram. Iya gimana tadi? Iya ngeram-ngeram, terus ngeram-ngeram. Aku tanya kan ya, ngapain masuk kakak gitunya? Ada yang keganggu apa gimana? Rumah saya itu, rumah saya katanya. Berarti dia itu isinya melati aja ya? Melati sama rajahan. Pas dibuka melatinya itu kayak ada bulat gitu nggak tahu apa. Udah layu banget melatinya. Udah lama itu ya? Udah lama. Terus itu rumah saya kata dia? Iya, itu rumah saya katanya. Kamu bakar gitu. Saya nggak mau tahu, kamu tanggung jawab gitu. Terus ya kita mah ledekin aja gitu biar nggak tegang banget. Ya kalau udah dibakar gimana dong? Mau diganti nggak rumahnya sama rumah keong? Iya. Oh diledekin malahan? Ledekin biar nggak panik banget gitu ke bawah suasana. Terus habis itu dia bilang jangan bercanda kamu ya kata gitu. Terus mau gimana? Saya tahu siapa kamu ngomong gitu. Si makhluk ini. Makhluknya, oke. Dia ngomong siapa tahu siapa kamu gitu. Iya. Terus aku bilang siapa? Nama gitu kan. Terus kata makhluk ini jam-jam pura-pura nggak tahu kamu sama kita. Terus aku bilang sekarang maunya gimana? Rumahnya udah kebakar, udah nggak punya rumah lagi di sini. Mau dibersihin rumah di sini tuh mau dibersihin. Katanya saya mau dibalikin aja ke asalnya. Gitu. Asal dia nih. Asal dia di mana berarti? Di gunungan. Oh di gunung. Ya. Berarti langsung ke gunungnya tuh? Iya. Akhirnya dibersihin ya udah balikin ke asal. Dia balik sendiri atau kita harus ke sana? Enggak, kitanya ke sana tapi balikin dia, secara dia batin. Balikin secara batin. Oke. Terus habis setelah itu dia udah sadar lagi tuh ya? Udah sadar alhamdulillah. Waktu keluarga nangis. Tapi sampai sekarang ada ini lagi gak si keluarga ini nih? Ada pernah mengalami hal-hal yang apa sebelumnya dia rasain gitu? Alhamdulillah udah nggak ada sama sekali. Katanya semenjak udah dibersihin badannya tuh kayak gampang capek. Sebelumnya katanya nggak pernah ngerasain capek. Oh gitu. Gampang capek ini karena efek sebelumnya ya. Iya karena kan badannya ada ngisi gitu. Jadi bener. capek gitu. Oke, berarti setelah dibalikin si adenya ini kesurupan ya kan, udah dikeluarin juga. Udah habis itu Nia yang dibalikin itu bukan orangnya, makhluk. Iya makhluk ya, makhluknya dibalikin ke gunung kan? Balikinnya makhluknya ke gunung. Dia berupa macan dia? Iya, sosok seperti itu makhluknya. Berarti si nenek-nenek sama apa macan ini berarti emang nggak ada kaitannya? Nggak ada. Nggak ada emang? Nggak ada. Dia mereka masing-masing berarti ya? Masing-masing. Oh, tapi pas taunya itu ada apa namanya si jimat ini karena si ibunya minta buat dibersihin rumahnya ya. Rumahnya. Oke, jadi emang ada dua kasus. Berarti keluarganya penuh dengan Dengan kemistisan. iya, penuh dengan mistis. Oh, Bahkan gitu. itu aku bersihin semua anggota keluarganya kesurupan semua. Hah? Setelah Semua? itu iya. Itu aku pulang malam banget. Udih. Kamu dari jam berapa ke jam berapa? Dari pagi Dari pagi? sekitar jam 9. Pulang jam 11:30 nyampe rumah. Ya Allah. Semuanya soalnya. Ada berapa anggota keluarga berarti dia? 9. Banyak lah, 9 lah. Itu semuanya punya masing-masing kayak ada pegangan atau Masing-masing enggak punya gangguan. Emang katanya Punya anaknya gangguan. jarang beribadah gitu. anjir paku. Aduh. Gila ceritanya. Terus setelah itu berarti Nia pulang jam 11:30, besokannya udah nggak ada kontak tolong ini lagi dong gitu, nggak ada buat ke keluarga yang ini ya? Alhamdulillah nggak ada. Udah nggak ada, berarti puas gitu. udah aman ya di keluarga itu ya? Makasih banget nih. Oke. Pesan-pesannya buat para penonton yang apa mengalami hal serupa kayak gimana nih Nia? Saran aku sih dari cerita ini aja gitu ya. Dari cerita ini jangan putus asa gitu. Pasti pertolongan Allah tuh datang gitu di waktu yang tepat. Karena pasti ini banyak banget orang-orang yang di luar iya mengalami hal yang sama gitu. Terus apa si makhluk ini udah lama gitu di dirinya si korban gitu. Iya. Pasti banyak banget tuh yang di luar. Bisa minta tolong sama Nia nggak sih? Bisa ya? Insya Allah bisa ya? Taruh di apa? Kontaknya di deskripsi ya? Di itu IG
video. Oke, insya Allah ya. Kalau emang masih terjangkau, Iya, masih terjangkau. pasti dibantu ya. Orangnya Orangnya datang ke rumah Nia gitu ya. Iya. Oke. Silaturahmi lah. Satu rahmi ya, benar. Benar. Pasti ini di luar juga banyak maksudnya yang masih bingung mau cari alternatif pengobatannya kemana gitu kan. Oke. Oke, mungkin sampai sini dulu cerita dari narasumber kita Nia. Ceritanya seru banget. Mungkin nextnya Nia bakal cerita lagi nggak nih? Bakal cerita insya Bakal cerita Allah. insya Allah ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbarunya. Oke, mungkin sampai sini dulu buat segmen pertama dari Jam Pulang.